Baik, kita akan mulai tentang etika bisnis. Tambah lagi yang hadir. Oke. Next, Pak. Jadi bisnis ini bisnis walaupun yang disebut bisnis ya tetap kita harus punya etika. Kalau kita membangun bisnis, kita mulai terlibat. Sri Jayanti tolong di mute. Nah, hilang. Ya. Ya, artinya kalau kita sudah mulai di bisnis, kita harus juga belajar seiring sejalan bisnis itu kita mulai meningkatkan etika. Kita harus transformasi, kita harus hijrah, attitude kita, sikap kita, shifting, berubah sikap kita dari itu tentunya pelan-pelan, artinya tapi kita harus secara konkret menyadari dulu bahwa kita perlu adanya suatu perubahan attitude, sikap tentang etika. Tetapi etika itu bisa dijalankan jika kita sudah mulai menyadari di hati kita, di dalam diri kita, benak kita, bahwa bisnis itu kita mesti rawat dengan salah satunya dengan etika. Pada waktu kita kuliah, sebelum kuliah kita SD, SMP, SMA jenjang itu, kemudian saat kita kuliah kan kita shifting attitude, kita berubah attitude, sikap kita, pola pikir kita menjadi sosok yang lebih dewasa, lebih mature, punya maturitas kedewasaan yang lebih tinggi ketimbang saat Anda atau kita semua mengalami saat di SD, SMP, SMA. Nah demikian dalam bisnis, itu etika nggak bisa dikesampingkan. Sebab etika itu salah satu instrumen untuk keberhasilan daripada bisnis yang kita bangun. Jangan karena kita bisnis tidak bisa berpikir bahwa kita jago di coding, kita punya hard skill tentang desain, dan seterusnya, tapi tidak mengindahkan instrumen yang lain, atau kita hanya berpikir selain hard skill modal, teman saya modalnya kuat atau keluarga saya modalnya kuat, ya itu tidak cukup. Membangun sebuah bisnis itu holistik. Pengertian holistiknya itu juga tidak hanya modal, kecakapan, tapi juga etika. Makanya pernah saya menyampaikan tentang kunci sukses. Kunci sukses adalah hasil dari pekerjaan kehidupan, yaitu ada instrumen variabel kemampuan, skill, kemudian apa lagi? Attitude, kemudian kreativitas, dan effort, daya juang. Jadi kemampuan saja, kemampuan saya coding, kemampuan saya bikin sebagai YouTuber, kemampuan saya sebagai buzzer yang secara positif ya sekarang itu
tidak cukup kalau tidak didukung dengan tiga variabel tadi, yaitu daya juang atau usahanya itu rajin, gigih. Nah, kemudian attitude itu salah satunya adalah etika. Bagaimana saya meningkatkan diri beretika. Saya ngalamin pada saat saya SMA, ya saya berbeda. Karena saya pernah memberikan satu testimoni karena hidup saya susah dulunya. Ya kan? Nah, jadi mau tidak mau, suka nggak suka, saya harus memulai usaha serabutan. Kira-kira begitulah. Ya. Tetapi saya harus membangun attitude saya sendiri, beretika, karena saya tidak sempurna dalam pengertian saya nggak punya modal lah, skill saya juga terbatas, karena kan tidak ada yang sempurna orang itu. Nah, dengan kekurangan saya itu, dan attitude saya lebih baik, bisa diterima artinya, bisa diterima oleh rekan teman, sehingga temannya, ya entah ada berbelas kasihannya 30%, kepercayaannya 40%, ya kan? Dan seterusnya. Whatever lah, itu nggak apa-apa. Yang penting bahwa prosesnya terjadi. Saya mendapat kepercayaan, menerima barang yang punya dia, saya tidak perlu bayar modal dulu, saya diberi kepercayaan menerima barang untuk saya jual. Nah, nanti begitu barang itu laku, saya bayar. Nah, itu kan dalam bisnis namanya konsinyasi. Ya, di mana sekarang sudah susah konsinyasi, karena itu paling mudah. Saya dapat kepercayaan dari teman, barang itu yang saya jual tawar-tawarkan. Tidak harus membeli dulu. Bayangin aja kayak sekarang misalnya buka toko handphone. Pasti kan sekarang nggak bisa dong pesan dulu tanpa bayar. Pesan dulu handphone mau satu tipe 5 unit atau 3 unit. Itu berapa puluh tipe. Modalnya berapa. Kemudian kecepatan menjual karena kecepatan perubahan teknologi itu juga pengaruh. Iya kan? Jadi saya pernah buka toko komputer juga. Ya. Nggak, bisa awal dulu masih bisa dikasih tempo pembayaran beli barang 30 hari, ada yang 15 hari. Itu karena kepercayaan. Tapi kalau nggak kenal, itu harus di muka. Sebelum mereka kirim barang, bayar dulu. Seperti itu. Nah, kalau bayar dulu, sekarang saya stok. Kayak handphone atau komputer. Berapa unit? 50 unit. Tipenya itu. Teknologi itu terus bergerak. Ini yang stoknya ini kurang laku. Atau belum laku. Atau sebagian masih stok banyak, belum laku. Kemudian muncul yang baru. Nah, bagaimana hal itu sikapinya? Nah, itu terjadi. Jadi, terjadi di saya waktu toko komputer. Jadi seperti itu. Nah, itu strategi bisnis. Yang sekarang ada rekan saya buka toko handphone. Wah, itu kalau nggak pintar jualannya, strategi penjualannya, stoknya numpuk. Ya, akhirnya itu taruh di tengah itu di keranjang kayak jualan baju-baju yang lagi sell, handphone taruh di situ, di sell 80%. Ya, barang-barang lama. Teknologinya sudah ketinggalan. Ya kan? Nah, itu akhirnya ada juga stok yang masih istilahnya yang pakai yang zaman jadul yang nggak bisa pakai WA itu masih ada stok. Itu yang jadi pengaruh. Nah, balik ke etika bisnis. Membangun bisnis atau Anda mulai membuat bisnis baru, itu maka saudara semua harus juga mulai mengevaluasi diri untuk meningkatkan etika. Itu yang disebut attitude. Ya, tadi sukses adalah
Saya berpedoman pada skill dikali daya juang, usaha dikali attitude, misalnya etika, dan dikali kreativitas. Coba, kalau saya tidak dipercaya berarti etika saya tidak nyambung dengan yang pemilik barang. Ya kan? Kalau saya suka misalnya ya saya suka ngebohong kepada teman saya, maka dia juga nggak bisa percaya naruh barang ke saya. Jadi contoh seperti itu. Ya. Nah, ini teorinya adalah etika bisnis adalah satu pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan, dan pengelolaan yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Gampangnya, ini oke, kita lanjut dulu deh yang kedua. Hill and Jones, etika bisnis merupakan suatu ajaran yang membedakan antara salah dan benar. Ya kan? Pengertian salah dan benar itu memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan. Ya, ketika mempertimbangkan mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral. Balik lagi etika itu moral, lihat, tetap adanya moral. Ya, Muslih katakan moralitas, Hill and John moral. Etika bisnis ini terkait dengan masalah penilaian kegiatan perilaku bisnis yang mengacu kepada kebenaran dan kejujuran. Kejujuran adalah bicaranya moral. Nah, jadi kalau beretika itu kita memang sederhananya kita memulai dari diri sendiri. Nah, itu dalam individual ethics. Sebagai entrepreneur, profesionalisme itu dibentuk dari ethics. Kita mau bekerja secara profesional, let's say kita juga awalnya tidak bekerja, tidak berwirausaha, tetapi bekerja profesional, ya kan, bekerja di kantor tertentu. Tetapi itu etika itu tetap dibutuhkan, karena etika itu Oke, saya coba lihat chat. Karena etika itu tidak hanya untuk pebisnis, tetapi untuk profesional. Itu saling keterkaitan. Nah, terlebih pada sebagai pebisnis. Jadi etika harus mengelola perusahaannya sesuai dengan aturan yang ada di mana kita ada tinggal. Di Indonesia, di kotanya mana, kita harus sesuai aturan. Ya. Nah, prinsip penting etika bisnis. Ini sudut pandang ekonomi. Itu bisnis yang baik akan menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang yang lain. Sudut pandang hukum, bisnis yang baik tidak melanggar aturan hukum yang berlaku dan ditetapkan. Pandangan moral, bisnis yang baik tentunya sesuai dengan ukuran-ukuran moralitas. Kalau dari tiga sudut pandang ini, ya ekonomi kita jangan nipu, kita jangan nanti yang disebut monkey business. Nah itu nanti apa tuh monkey business? Bisnis monyet. Nah, itu nanti saya akan jelaskan setelah beberapa slide ini. Ini secara pandang ekonomi kita boleh mengambil keuntungan, wajar saja. Ya, bahkan bisnis ya harus untung. Kalau buka bisnis terus rugi terus, ngapain buka bisnis? Kalau kita mau start di bisnis, kita harus menaruh target bahwa yang saya bangun itu adalah keuntungan. Tetapi keuntungan caranya, the way-nya dengan cara menghasilkan keuntungan itu tidak merugikan orang lain, dari sudut pandang hukum tidak melanggar, ya kan? Dan dari sudut moral, secara attitude, baik pribadi, keluarga, komunitas, itu moralitasnya baik. Lanjut, Pak. Ada 5 prinsip yang dijadikan pedoman untuk menjalankan bisnis etika. Ya, namanya moralitas, harus jujur. Kemudian otonomi. Nah, kalau otonomi itu mandiri, tanggung jawab, benar-benar tanggung jawab. Jangan pada saat menjual, kita mendapat keuntungannya enak, tetapi pada waktu diminta pertanggungjawaban, dilarikan kepada orang lain atau teman kita. Itu biasa
biasa saja kemungkinan bisa terjadi di dalam bisnis jika orang itu, pebisnis itu tidak mempunyai prinsip otonomi, kemandirian, dan tanggung jawab. Saya pernah ngalami hal ini. Loh, saya kan urusannya sama si A. Kenapa dilarikan ke B? Nggak ada urusan. Karena dia melempar tanggung jawabnya. Nah, ini tidak boleh. Next. Kemudian yang ketiga, prinsip saling menguntungkan, win-win solution. Ini misalnya antara supplier dengan distributor, ya, win-win solution antara customer dengan penjual pun bisa juga win-win solution, ya kan, saling. Misalnya, oh ya, karena ini saya bisa nggak bantu jual produk Anda, ya udah win-win solution, bagi keuntungannya. Itu bisa saja. Jadi jangan mau menang sendiri. Ya, kalau mau menang sendiri, kita itu egonya tinggi. Nah, itu kan moral tuh. Ego itu bicara moral. Akhirnya kita tidak dipercaya, kurang disenangi, dan juga next-nya biasanya untuk lanjutannya udahlah selesai aja kerjasamanya. Karena egonya tinggi. Ego itu nanti over confidence, kesombongannya lebih tinggi, menganggap orang lain di bawahnya, ya kan? Nah, kemudian keadilan, nah ini saling terkait dari prinsip 1, 2, 3 dan keempat. Ya akhirnya mana win-win gimana? Kalau nggak mau win-win ya gimana mau adil, gitu kan? Ya, kemudian integritas moral. Ya, integritas moral itu penting. Ya kan, contoh integritas moral, misalnya jualan roti, kalau memang rotinya itu sudah mulai basi, 1-2 jam kemudian pasti akan basi, sudah ngerti karena kita bermain di situ, ya kan, tapi tetap dijual meskipun di sell, gitu kan. Jadi integritas moralnya perlu diperhatikan. Kadang-kala kita beli barang, misalnya ya, beli yang sell 50%. Ya kan, entah tas, sepatu, atau kaos, ya kan, atau 90%, tetapi ternyata barangnya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Barangnya itu istilahnya mengandung kecacatan yang tinggi, cenderung tidak bisa dipakai. Nah, itu juga berarti penjualnya, integritasnya, dan kita akan kapok membeli di situ lagi. Next, Pak. Ya, 3 prinsip umum dalam etika. Rasa percaya satu sama lain. Ini kalau kita kerjasama, nah nanti misalnya Anda bikin kelompok bisnis, mulai dengan rekan sesama dalam satu prodi atau rekan-rekan mahasiswa lah ya. Itu harus saling percaya satu sama lain dan menjaga integritas. Jangan dan jaga omongan, pembicaraan. Jadi kalau supaya bisa dipercaya, kalau misalnya janji A ya A. Dimulai dari janji waktu, janji kirim dana bersamanya. Ya, kalau meleset selalu minta maaf terus, bukan soal maafnya, soal alasan itu loh yang karena videonya pernah diutarakan ya Pak Dadi. Kalau terlalu banyak alasan itu nggak baik, apalagi ada seorang pebisnis, alasan melulu, excuse mau pintu keluar terus. Jadi itu sebenarnya lari dari tanggung jawab, itu nggak baik. Ya, kemudian balik lagi rasa tanggung jawab dan menghargai lingkungan. Kita tetap menghargai lingkungan. Ya. Jadi saya sering kali menjumpai budaya yang kerja di kita itu masih etikanya itu masih jauh, baik profesional maupun pebisnis. Nah, bagi generasi milenial seperti saudara harus robah. Kenapa di dunia barat
itu kalau di kantor profesional, di orang-orang di kerja ya, tempat kerjaan itu mereka tahu apa yang mereka mesti kerjakan, nggak usah disuruh, nggak usah bagaimana, mereka langsung bergerak bekerja, memberikan report. Itu adalah bisnis etik yang dimana bukan kontennya untuk pebisnis saja, tapi professional ethics juga. Sehingga itu tuh jadi budaya pada saat si profesional itu nggak bekerja lagi, akhirnya menjadi pebisnis, itu sudah terbiasa karena sudah jadi budaya akan hal itu. Ya, next Pak. Jadi itu prinsip etika. Manfaat etika dalam berbisnis, mengendalikan diri itu mampu supaya tidak emosional yang berlebihan, ya overconfidence itu mampu dikendalikan dengan baik, atau minder, ya rendah diri, rendah hati itu bagus, tapi kalau berlebih, kalau semuanya berlebih itu juga sebenarnya jadi kurang baik. Ya kan? Nah, itu. Kemudian pengembangan jati diri. Nah, ini kalau etikanya bagus, maka terjadi pengembangan jati diri, peningkatan, tutur katanya berubah, ya, dan seterusnya. Ya, dulu saya nggak bisa bicara dengan negosiasi dengan pebisnis yang lain, bahkan BUMN terkenal, gimana nih, waduh, betul-betul dari nggak punya kepercayaannya bagaimana membangunnya. Nah itu kan karena adanya saya membangun etika dalam berbisnis. Pada saat dipercaya pekerjaan yang kecil, saya masih ingat pertama kali saya bekerja bisnis dipercaya untuk supply barang, itu nilainya baru 18 juta. Plus PPN 1,8 jadi 19,8. Itu di bawah naungan saya bikin CV. Nah, secara aspek hukum saya bikin CV, tidak menyalahi aturan hukum. Jadi seperti itu. Dan tadi kan ada aspek hukum. Secara ekonomi, ya saya menjalankan secara ekonominya. Nah, kemudian secara moral, ya saya jalankan etika pribadi saya dalam berbisnis. Tepat waktu, janji kirimnya kapan, saya kirim dengan baik, ya semua di packing dengan bagus, surat jalan administrasinya semua rapi. Jadi itu order pertama saya masih ingat di tahun 1990-an. Nggak tahu Anda udah lahir belum. Ya, itu 90-an saya baru dapat order cuma 18 juta, tapi saya kerja dengan baik. Pengembangan jati diri. Rasanya minder awal-awal ketemu dengan bos besar perusahaan BUMN ternama. Akhirnya saya justifikasi, saya nawarkan barang, justifikasi diterima, dikasih kepercayaan itu berlangsung baik, 100% tidak ada cacat. Jangan ada melakukan kesalahan di setiap bisnis, apalagi pintu pertama itu. Akhirnya apa? Mereka puas. Ada next order. Next ordernya sudah di atas 20 juta. Waktu itu perusahaan yang kelas namanya C3, kelas C3, itu nggak boleh pekerjaan lebih dari 20 juta. Jadi kerjaannya itu, kalau sekarang mah UMKM, maksimal 20 juta, nggak boleh lebih. Kalau lebih dari 20 juta, maka saya melanggar hukum. Nah, tapi karena saya konsisten menjaga nama baik di pekerjaan yang maksimal 20 juta itu, ya, kemudian dapat pekerjaan lebih dari 20 juta, bagaimana? Apakah ditolak karena perusahaan saya maksimal 20 juta? Ya enggak mau saya punya strategi. Oke, saya bikin baru deh perusahaan yang kelasnya naik. Jadi kelas yang C3 itu nggak apa-apa deh, jangan dimatiin, tetap dapat pekerjaan yang di bawah 20 juta. Mulai saya delegasikan kepada staf saya, ada kamu urus ini, saya mau bikin lagi perusahaan yang lebih besar lagi, di atas 20 juta, 20 sampai 50, saya sudah lupa itu. Ya bikin lagi, C2 namanya, kelas C2.
Saya nerima lagi order baik yang di bawah 20 maupun yang di atas 20 di bawah 50. Kan berkembang, nah. Yang di atas 50 sekali waktu saya dapat lagi, apakah saya harus tutup? Tapi saya juga nggak boleh melanggar, nerima order yang 100 juta gitu. Tapi pakai perusahaan C3 atau C2, ya enggak mau, jangan. Itu melanggar hukum. Ya, saya strategi lagi. Oke, saya ada stafnya yang lama bagus. Oke, kamu kelola yang C2-nya. Yang C3-nya kelola lagi untuk yang lain. Saya ke C1. Jadi seperti itu. Sampai ada C1, C3, C2, C1, B2, B1 sampai A. Bayangin, itu berjenjang. Itu tangga kesuksesan. Jadi waktu itu saya memang dapat kesempatan seperti itu. Kenapa? Bisa. Karena etikanya bisa dipercaya pada waktu kerjaan yang kecil. Dan saya selalu jaga betul jangan sampai terjadi menyakiti, merugikan, apalagi ya. Ada satu, saya melihat potretnya kejadian yang melanggar hukum, dapat order, bermain sama orang dalam, barang gudang dijual lagi, wah itu udah fatal. Dan itu prinsip beretika dalam diri saya tidak mau seperti itu. Itu namanya bisa mengubur diri sendiri, pasang pisau di leher sendiri. Bodoh pebisnis yang seperti itu. Ya, jadi itulah pengembangan jati diri. Bayangkan, semula saya hanya di bawah 20 juta, berjenjang kan akhirnya. Begitu itu saya dapat order yang di mana satu barang 300 juta. Wah, perusahaannya bagaimana? Ya saya harus bikin. Itu udah kelas B1, 300 sampai 500 juta. Nanti kelas A 500 sampai 1 miliar. Nah, seperti itu zaman dulu ya. Nah, kemudian persaingan sehat, ya enggak apa-apa. Kan itu saya juga dapat order juga persaingan juga banyak sekali. Silakan aja. Kita jangan iri hati. Nah, itu etika. Kita jangan sakit hati kalau misalnya kita belum dapat order gitu. Ya kan? Kita ya tetap jalankan dengan baik. Kita jalan komunikasinya, kita siapkan proposal. Dulu proposal bisnis sangat bermakna sekali. Gitu loh. Ya, saya supply security equipment yang belum pernah ada. Bagaimana security yang di bandara itu saya bawa ke kantor supaya aman zaman dulu. Wah, itu bisa diterima presentasinya. Gitu kan. Ya, jadi teknik presentasi. Teknik presentasi itu dari awal saya kurang bisa ngomong dengan baik. Presentasi itu waktu itu sampai ingin presentasikan blueprint tentang bagaimana bikin pelabuhan baru di Cirebon. Ya, ini bisa ada ini bisa tolong di mute. Ya. Hina itu tadi. Oh, oke. Presentasinya wah di hadapan jenderal-jenderal bintang 3, bintang 2. Gimana kalau kita nggak membangun tentang pengembangan jati diri, grogi banget. Apalagi itu ya mengenai bikin jeti disebutnya, dari laut bikin jembatan yang per 1 kilometer $1 juta. Wah, itu bayangin dari benar-benar nol untuk bisa membawa presentasi bisnis seperti itu. Ya, jadi nanti pun teknik presentasi saudara harus kuasai juga. Nanti saya akan berbagi juga bagaimana teknik presentasi yang baik ya. Oke, next Pak. Jadi di KWU ini saya memberikan sudah sekian tahun tidak hanya materi KWU. Ya, memang saya ada kekurangan waktu untuk mempersiapkan materi, tetapi saya doing the best untuk mahasiswa-mahasiswi, saya berusaha maksimal, tetapi kelebihannya
Kalau pandangan pengalaman saya, jadi tidak semua dosen yang di PTS yang maupun dimanapun itu yang punya pengalaman sebagai pebisnisnya. Jadi sebagai edukator saya punya pengalaman malang melintang sebagai pebisnis. Pebisnis untung, pebisnis rugi ya pernah, ya. Jadi hal ini yang seperti yang saya sampaikan lebih tajam. Semoga tidak hanya mendapatkan nilai KWU untuk saudara semua, tetapi antara akademisi dengan pengalaman praktisi yang lakukan itu bisa menjadi ilmu pengetahuan buat Anda dipraktekkan menjadi pebisnis. Saya berharap KWU 1 ini punya kelompok yang berhasil mulai merintis bisnis saat masih kuliah. Dan saya bisa siap untuk mentutor saudara. Ya, dengan segala keterbatasannya sama-sama ingin membangun. Seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, manfaat etika untuk saling percaya. Dengan saya membangun etika yang baik, yang tadi dengan bisnis saya sebagai supplier di beberapa perusahaan besar, swasta maupun BUMN, maka saya dapat kepercayaan. Makanya terus meningkat. Meningkat sekali. Nah, bayangkan, setelah proses lama itu, perusahaan itu butuh barang yang waktu itu ada kecelakaan produksi, barang cepat yang nggak perlu lagi, pokoknya emergency gitu loh, emergency, menyangkut hajat orang banyak. Nah, saya punya stoknya, apakah saya nyimpen? Nggak bisa, Pak. Bapak harus keluarin dulu surat segala macam. Nah, karena saya sudah lama sebagai rekanan, udah Pak, nggak apa-apa, pakai dulu. Wah, itu satu kepercayaan. Tapi saya tidak aji mumpung. Prosedur tetap dijalankan. Dan saya tidak mainin harga. Karena Bapak udah make, harganya 5 kali lipat loh, Pak. Tidak mau saya. Gitu. Itu tidak pada esensi etika yang baik dalam berbisnis. Ya enggak apa-apa. Wajar aja harganya normal. Saya untungnya normal. Dari situ saya dapat pelipat gandaannya adalah kepercayaan, bukan nilai rupiahnya. Dengan pelipat gandaan kepercayaan, maka saya terjaga nama integritasnya. Kemudian, oh ya kalau ini bisa dipercaya tuh, order aja ke Pak Chandra. Dari ada perusahaan yang lain kontak, Pak saya butuh barang ini, Bapak bisa. Seperti itu kan. Itulah, jadi jangan semata-mata melihat rupiahnya atau US dolarnya di depan. Sehingga kita aji mumpung, contoh masa COVID, wah pada jualan, bayangin, yang harga bisa 5-10 kali lipat, ya kan? Kemudian stok banyak, tiba-tiba kebijakan masker pakai kain boleh. Nah, yang masker medis yang sudah stok banyak sudah nggak laku lagi juga. Ya kan? Contoh ya. Kemudian untuk kepentingan bersama etika itu, ya kan? Etika itu penting untuk kepentingan bersama. Jadi kayak tadi. Jadi saya berapa kali enggak apa-apa. Memang itu kan kita juga harus berpikir positif terhadap di mana kita mendapatkan mata pencaharian. Pada saat perusahaan yang saya supply itu sebagai rekanan saya, dia mengalami kesulitan, kesusahan, dan saya memang ada barangnya saya bisa support, kenapa saya nggak bisa bantu? Saya bantu. Seperti itu. Ya. Kemudian menjadi bisnis nyaman kalau kita beretika itu. Ya, kita tidak dikejar-kejar rasa bersalah. Next. Ya, tujuan etika berbisnis. Nah, ini ada, ini etikanya itu jangan membuat seperti monkey business. What is the meaning monkey business? Bisnis monyet. Ya, hit and run itu. Kalau sudah dapat untung, itu lari. Jadi ada satu ilustrasi itu, monkey business itu ada satu contoh. Ya, ada
pebisnis itu datang di satu daerah tertentu dengan asistennya, ya, itu dengan asistennya. Itu cerita ini tentang cerita monkey business ini memang melegenda ini. Ya, ada orang-orang yang melakukan monkey business, hati-hati. Biasanya nawar-nawarin yang informal. Ya, ilustrasi contohnya itu ada pengusaha dengan asistennya datang ke satu daerah tertentu. Daerah tertentu. Kemudian daerah itu dalam posisi susah, tetapi lagi banyak habitat monyet. Pengusaha itu bilang kepada warganya, siapa yang nangkepin monyet, saya kasih 50.000 satu monyet. Jadi warga senang karena lagi kekurangan duit, kurang ekonomi lagi ini, nangkepin banyak sekali. Ya, akhirnya masukin di rangkeng tuh oleh pengusaha, bayar 50.000. Ya. Nah, kalau kayak gitu monyetnya sudah berkurang banyak kan. And then dia pergi ke satu tempat, seolah-olah itu strategi aja, pergi dan balik lagi nyampein kepada warga. Sok, ambil, cari, saya kasih 100.000 per monyet. Nggak dapat, karena tinggal sedikit. Nah, kemudian diinfokan lagi, saya kasih 500.000 per satu monyet. Siapa yang dapat? Ya, 500.000. Padahal dia udah punya stok. Yang saya kasih gambarkan adalah monyet-monyetnya itu sudah beralih stoknya dari warga kepada pengusaha itu. Jadi katakanlah pengusaha itu sudah punya 500 monyet di kerangkeng satu-satu. Dia memberikan informasi offering. Mau nggak nih ada permintaan tuh? Ya, melalui asistennya dia ngomong ke warga lagi. Mau nggak nih, siapa yang berhasil nangkep, serahin ke saya satu ekor monyet 500.000. Nah, wah, kok dari 50.000 ke 500.000? Besar. Tetapi warga sudah susah mendapatkannya. Nggak ada. Si pengusahanya udah pergi ke daerah lain, si asistennya datang ngasih tahu. Mau nggak yang mau nangkep nih? Kita main. Kita punya stok nih monyetnya. Saya jual 350.000. Siapa yang mau? Kamu kan nanti jual lagi 500.000. Untung 150.000. Ya kan? Nah, mungkin orang desa itu atau daerah itu tidak berpikir panjang. Oh iya ya, cuma mikir untung 150.000. Ya. Mungkin sebagian ada yang beli, ceritanya seperti itu. Itu legendanya. 350.000 dengan asumsi langsung dijual 500.000 ke pengusaha itu. Tapi pengusahanya kan sudah pergi dulu ke kota lain, yang ada hanya asisten. Itu strategi juga. Nah, itu yang disebut monkey business. Kenapa? Pada waktu udah dibeli, nerima duit 350.000 si asisten, ya udah lari. Si warga dapat monyet, balik lagi yang monyet dia ada tangkep dulu, ya dibeli 350.000, ya sudah, mau dipelihara atau mau bagaimana. Nah, itu kan sebenarnya ada aspek penipuan. Itu yang disebut monkey business. Ya, banyak monkey business modelnya. Ya, itu banyak. Saudara-saudara browsing searching di Google juga ada tentang ilustrasi legenda monkey business. Itu hanya sebagai ilustrasi, tapi di situ hit and run. Jadi licik, kotor. Ya, dirty business namanya. Ya kan? Kemudian misalnya izin usahanya juga contoh palsu dan lain sebagainya. Nah, itu nggak boleh, tidak beretika. Itu namanya sudah dari awal ingin buka bisnisnya hanya hit and run, sementara dapat duit cabut. Itu enggak betul totali. Ya, itu banyak contoh kejadian. Ini bukan soal jenisnya bisnisnya, contoh arisan. Bukan contoh jenis arisan semua jelek ya, saya ngomong begini. Tapi ada model arisan ini menjadi alat. Arisan ngumpulin 50, begitu di apa itu? Dapat
pertama dari hostnya ya hilang. Nah, itu contoh maki bisnis yang zaman modern seperti itu. Tetapi tidak semuanya, ya makanya harus berhati-hati. Lanjut, Pak. Ya, jadi 4 contoh etika bisnis. Kalau kita ketemu dengan pebisnis atau kita datang ke kantor sebuah perusahaan besar atau sebuah perusahaan di mana kita ingin menawarkan atau ingin menjalin bisnis, maka kita harus menyebutkan nama. Ya, kemudian kita memberikan salam yang beretika. Jangan kemudian mimik muka, jangan menunjukkan manyun, sombong, seperti itu. Berikanlah smile, little smile, senyuman yang sedikit yang mengenakan, dan menyebut dengan jelas namanya, jangan pakai apa sih bahasa Cirebonnya gerendeng, nggak kedengeran namanya. Nama saya ini Pak, kenalkan nama saya ini, nah contoh seperti itu. Jelas, selamat pagi Pak. Anda bisa sapa, Assalamualaikum, Anda bisa sapa, selamat pagi, selamat siang. Saya Chandra Lukita Pak, saya dari PT ini. Terima kasih Pak, kesempatan bertemu waktu dengan Bapak. Nah, izinkan, nah, itu kan bahasa halus, sebutkan nama. Kemudian berdiri saat perkenalan. Kalau ada di mobil harus keluar dari mobil. Kalau dari motor harus motornya di standar dulu, lepas helm, jaket, kondisi yang gestur yang baik, sampaikan salam yang baik. Jadi seperti itu. Ya, kalau ada kartu nama, cara memberikan kartu nama pakai kedua tangan. Nah, mana kameranya? Nah, seperti itu. Ya, jadi misalnya, oke, saya pakai SIM saya. Jadi kartu nama nggak begini. Ini Pak, satu tangan. Tidak. Kalau di etika bisnis harus dua tangan. Digenggam. Dan yang terbaik adalah, lihat, bukan kebalik seperti tadi, tetapi yang bisa dibacanya adalah untuk daripada lawan bicara kita, bukan seperti ini. Jadi ini menunjukkan profesionalisme ethics, gitu, ya, dengan tatap muka, ya, dan sedikit menundukkan kepala, itu bisa saja, gitu. Itu adalah bisnis etik. Lanjut Pak. Ucapkan terima kasih, ya, di awal datang izinkan Pak saya menyampaikan. Kalau ada teman, izinkan saya mengenalkan teman saya Pak, ini bidang marketing, gitu kan. Dengan kata izinkan kan itu lebih baik. Dan tetap tidak membuat Anda rendah dengan mengucap seperti itu. Ya. Nah, kalau Anda sebagai host, ya terima kasih sudah datang. Bukan karena sudah sebagai host, ada tamu, saya sebagai host, saya sombong, nah itu nggak perlu. Terima kasih Pak sudah datang. Tapi tergantung tamunya, kalau tamunya mau minta sumbangan terus, ya kita mesti hati-hati juga. Memang kita hidup untuk seperti itu, nah, kan? Kita business is business, ya kan? Harus ada ketegasan. Kemudian bayar tagihan ketika mengundang, ya. Nah, beretika nggak misalnya Anda ngirim tagihan, kemudian pada saat ketemu kencur-kencur ada di pasar, kamu punya utang nih, nah itu kurang beretika juga. Atau ada ketemu di sebuah kafe, di restoran, Anda bawa bawa surat utangnya, utang. Nah, akan lebih baik Anda ketemu di kafe, Pak, Bu, saya mau ke kantor atau kita ketemu nggak? Kita bisa ketemu nggak? Ya, habis selesai makan ini. Nah, kan seperti itu. Ya. Jadi kan etikanya mesti dijaga, gitu lah. Ya, lanjut. Ya, praktek bisnis yang etis. Ya, ini sudah saya jelaskan. Nanti Anda baca saja.
antara pemasok, supplier, pemodal, perbankan, pelanggan. Kalau Anda datang ke perbankan, bagaimana? Ya, jangan datang rambutnya baru keramas, masih basah kuyup. Contoh seperti itu, ya. Ini bisnis. Nah, itu etika-etika, ya. Oke, lanjut. Semoga di pengembangan diri ini juga diajarkan mengenai etika. Reputasi etis membangun kepercayaan ini antara pemasok dan ya antara supplier, ya. Pemasok yang kuat sangat penting untuk bisnis yang sukses. Jangan pemasok itu janjinya janji ya, tapi lupa terus, nggak dikirim-kirim, sedangkan tokonya atau saudara udah, rekan saudara udah menerima order dari orang lain, nah itu juga problem. Lanjut. Saya nggak bisa share loh, nggak tahu, nanti saya akan cek kembali Pak Dadi. Mohon maaf. Pengusaha adalah panutan bagi karyawan. Ya, kita juga jangan karena punya perusahaan terus seenaknya saja ngambil uang dari kasir, membawa barang-barang kantor untuk dipakai di rumahnya, dan seterusnya. Ya. Ada kan, sempat dulu tahun 80-an saya sempat bikin software untuk pebisnis di Cirebon. Dulu saya merintis juga sebagai programmer, saudara, ya, cuma 200.000, 300.000 bikin program, ya, jadi tahun 80-an itu, ya, jadi bikin ada perusahaan keluarga, bingung saya pada waktu mau bikin udah gitu, ya, jadi dana lain-lainnya itu, ya anak istri bisa ngambil, jadi tidak ada sistem. Nah, ini jadi problem nanti di sistem bisnisnya. Lanjut Pak Dadi. Perilaku etis, ya, kode etik. Saya rasa ini sudah saya terangkan semua. Lanjut slide-nya Pak. Ya, kode etik. Ya, ini kalau sudah ada perusahaan yang established, nanti saudara bisa ikut ke asosiasi bisnisnya, tetapi kalau nggak perlu ya nggak usah, karena ini nanti juga buang waktu dan energi, tetapi asosiasi ini banyak juga diperlukan tukar-menukar informasi, jadi tergantung daripada ingin bagaimana nanti bisnis dikelolanya. Ya, memang asosiasi bagus untuk tukar-menukar informasi, bergaul, ya, tetapi bisnis saudara juga harus establish juga terlebih dahulu. Ya, jadi bukan berarti terjun di asosiasi itu merepotkan, tidak. Tapi banyak sekali manfaat yang didapatkan untuk bergabung di asosiasi bisnis. Tapi saudara harus bisa mengatur waktu dengan baik. Ya, kode etik Anda harus buat ke manual kebijakan, latih karyawan dan anggota keluarga untuk mempunyai etik. Kalau punya anak ya harus beretika, jangan semraut ngambil duit di kantor, gitu. Ya, contoh seperti itu. Lanjut. Ya, ini Anda bisa pelajari. Nah, jadi menangani uang tunai dan cek dari pelanggan, negosiasi harga khusus untuk teman tanpa izin. Jadi kalau Anda berpartner, ada batas minimal, batas maksimal bernegosiasi, misalnya harga barang bisa dinegosiasikan 100.000 per barang, nggak boleh kurang dari 100.000. Tapi Anda bernegosiasi dengan teman Anda yang dari kecil misalnya jualnya 90.000. Nah, ini Anda harus bisa mempertanggungjawabkan kepada rekan bisnisnya. Ya, kalau pakai sistem ya nggak bisa, udah batasnya 100.000. Maaf, temanku, ini kita juga join. Ya, paling top kita bisa kasih 100.000. Nah, seperti itu lebih baik. Jadi menjaga kepercayaan. Nah, kemudian jangan menerima hadiah dari pemasok. Belum, Pak. Ya, jangan kolusi nih.
Kemudian menjual barang yang rusak, ya, jaminan atas produk, kebijakan pengembalian dagangan. Nah, kemudian ya, ini semua 78, termasuk misalnya bagaimana cara mengembalikan uang yang baik. Ya, lanjut Pak. Ini ayam jagonya siapa ini? Andi Rahmat itu. Andi tolong di mute. Siang-siang ada Andi, ada ayam jago. Memeriksa barang dagangan saat diterima, menjaga kebersihan. Ya, oke, saya rasa ini the truth thing, memberitahu hal yang sebenarnya, the truth thing kepada customer. Gitu, ya. Saya rasa itu, saudara-saudara, hari ini. Next slide-nya apa, Pak? Ini ada tugas. Oh, pas sekali. Tugasnya jangan jadi terlalu berat, dibuat ini aja, relax. Hanya untuk saudara menambah wawasan. Kalau saudara menjalankan bisnis, identifikasi masalah yang mungkin oleh pengusaha dihadapi, apa sih? Nah, itu yang secara bisnis etik. Ya. Ya, bisa saja apa namanya? Nggak usah 7 poin lah, ya 5 poin juga boleh. Oke. Ya. 4 poin juga boleh deh, gitu. Separohnya. Ya. Oke, lanjut. Ya, nanti kita diskusikan perihal ini. Ya, pilihannya bisa, atau di luar ini Anda punya juga boleh. Kalau punya bisnis sendiri, orang tua juga boleh menjadi studi kasusnya. Bisnis rumahan juga boleh. Ya, etikanya bagaimana? Ya, gitu. Ya, oke. Bisnis rumahan sekarang harus cepat-cepat ditawarkannya pakai online. Misalnya kue lebaran dan lain sebagainya harus pakai online tuh. Jangan pakai manual, buka di rumah nanti nggak laku, kurang. Jadi harus memberikan services delivery, gitu, ya. Oke, lanjut. Presentasi nanti lagi saja saya rasa. Presentasi itu. Ya, oke. Jadi ini yang saya sampaikan. Saya ada sumber referensi pustakanya. Tidak asal ngomong, dan terlebih dari pengalaman yang saya dapatkan, saya bagikan untuk saudara, semoga berguna. Terima kasih, salam sehat buat saudara semua, jaga baik-baik, juga keluarga, orang tua, salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, sudah selesai. Minggu depan kita ujian. Ya, ujiannya secara online. Perhatikan nanti panduan tentang ujian online akan di-share di hari ini. Oke ya, sebentar saya screenshot dulu. Oh ya, ya udah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, waalaikumsalam, sama-sama. Salam sehat.